Di situ sebenarnya saya berharap progres itu berjalan. Iya. Tapi alangkah sangat disayangkan. Depannya lagi kan ya. Depannya ya begitu macet lah. Oke, sobat-sobat Gerak Publik, kembali lagi di channel kita hari ini, yaitu adalah Gerak Publik yang membahas terkait dengan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Tapi guys, kali ini, wah, gue bareng lagi sama ini nih hostnya nih ya, Bung Tegar ya. Kemarin kita sama beberapa aktivis yang ada di Kabupaten Tangerang, Bung Tegar ini menggebu-gebu. Waduh, salut. Bukan menggebu-gebu, kesel. Oh, kesel ya. Membahas tentang tata kelola negara kemarin. Gimana Bung Tegar? Apanya gimana maksudnya? Keluh kesannya. Kalau kesannya tuh emang lagi rame banget kayaknya ya. Perihal situasi perihal pagar laut. itu ini aja di apa? tetot. Yang bisa dikasih tuh yang Bebas. Enggak apa-apa. Bebas kaki mah. bebas gak apa-apa. Mantap. Oke, malam hari ini kita lagi sama siapa? Oh. Bang Rapli. Kita lagi bersama Ketua Karang Taruna. Orang-orang ini kayaknya orang-orang hebat semua ini Bang Rapli ya. Semua ini. Waduh. Mohon diperkenalkan dulu ini dari sini siapa? Bang Oke, namanya. perkenalkan nama saya Muhammad Hussein selaku Ketua Karang Taruna Desa Jatiwaringin bersama rekan-rekan. Ini siapa nih? Saya. Siapa saya? Saya juga nggak tahu. Oke, aku Muhammad Abdul Aziz, biasa dipanggil Cino Teora gitu ya. Oh iya, kebetulan kita malam hari ini lagi di kediaman Cinotora ini. Iya, ini. Sangat vintage banget ini. Studio CT. Penghargaan ini loh. Kita belum tentu bisa Bang Rapli. Benar. Cuma hanya kayaknya Bung kita Cino. bisa, tapi masih dipelajari lagi maksudnya kan gitu. Beliau juga sekaligus seniman lah di Wah, Ya. Seni adalah gebrakan. Iya. Gebrakan apa gebrakan? Gebrakan aja udah. Ini abang yang ganteng ini. Perkenalkan nama aku ya Kak Fadli, biasa Bisa dipanggil? Bang Mendos. Saya udah tahu lah geger lah. Buat jadi Jatiwaringin udah geger ya. Dan Ya. Ya, teman-teman, sekarang kita bakal ngobrol panjang. Seru kali ini. Seru ini. Seru banget sebenarnya. Oke teman-teman, kita bakal ngobrol panjang bareng Ketua Karang Taruna Desa Jatiwaringin, terus juga berserta anggotanya Bang Cino dan Bang Mendos dari Desa Borajati ya. Ya, Borajati. Ya, kita akan membahas terkait dengan kepemudaan yang ada di Jatiraya teman-teman semua. Tapi bukan hanya Jatiwaringin, kita akan membahas yang ada di Borajati. Khususnya Jatiraya. Iya, khususnya kita sebut sebagai Jatiraya. Ada pembahasan-pembahasan yang penting untuk bagaimana pemuda Jatiraya ke depannya, dan juga bagaimana arah gerak pemuda yang seharusnya dilakukan oleh pemuda Jatiraya. Ya, kita akan sama-sama saling bertukar pikiran dan kita sama-sama akan saling membicarakan hal ini untuk kepentingan masyarakat Jatiraya, seperti itu ya. Betul. Iya, karena hari ini banyak sekali pemuda-pemuda yang masih belum terangkul dan masih belum terwadahi untuk bergeraknya mereka seperti itu, untuk implementasikan apa yang mereka punya, sehingga Cetakan lah. iya, sehingga wadah inilah, media inilah yang akan menghantarkan menuju pemberitahuan yang informatif kepada pemuda-pemuda yang ada di Jatiraya. Oke. Menuju Jatiraya Mas. Jatiraya Emas dan Iya. berkemajuan. ya kita kenal lah, gitu kan? Ya. Orang Jatiraya ini gak akan asing sama orang-orang ini, ya. Terutama Ketua Karang Taruna kita ini. Oke, Ya. terima kasih. Siapa yang nggak kenal saudara Ucen ini? Siapa yang kenal saudara? Siapa yang nggak kenal abang ini? Siapa yang kenal? Apalagi ini. Apalagi. Kenalah, Bang. Siapa? Yang aku. Sangat unik lah. Ya, Bang Mendos ini ya. Aduh. Gua nih ya, kenal Mendos ini dari SD Pak Ucen. SD. Kita satu SD. Wah dulu. Ini, wah disegani dulu ini. Disegani ini. Abang-abangan. Wah, abang-abangan. Guru-guru pada suka sama Bang Mendos. Berak-berak lanjut. Satu SD.
Oke. Ini ya. Pembahasan Jati Raya ini sebenarnya apa ya? Pengen dibahas sudah lama-lama waktunya gitu kan. Udah dari lama saya pengen ngebahas Jati Raya gitu ya, karena memang waktu saya merantau di Bandung, gue bergerak di dunia kepemudaan Bandung, tapi masa gue nggak bisa bergerak di wilayah kepemudaan yang ada di Jati Raya. Iya. Harus lah ya. Harus. Artinya ya kita sama-sama ayo bangun lagi semangat api menggelora yang biru itu untuk membangun Jati Raya yang lebih berkemajuan. Nah, pertama, sebelum kita jauh ngalor ngidur ngomongin kepemudaan, Pak Ucen, Pak Cino, dan Pak Mendoh nih ya, kondisi Jati Raya ini sebenarnya seperti apa sih? Kita kemana dulu nih? Ke Bang Husen dulu. Bang Husen dulu ya. Selaku ganteng banget lagi malam ini Bang. Ganteng sekali nih kayaknya malam hari ini Bang Husen ini. Yang dirasakan aja ya, yang dirasakan kondisi masyarakat Jati Raya ini seperti apa sebenarnya? Yang dirasakan yang Khususnya apa nih? khususnya Umum apa untuk kepemudaan? umum dulu. Oke, umum. Dari kegiatan ataupun yang sudah berjalan ya. Oke. Sebelumnya saya terima kasih juga kepada Gerak Publik kayak ini ya. Iya. Kepada Bung Tegat sama Bung Rapli. Oke. Semangat. Semangat ke depannya. pantang 7 pantang. Oke, siap. Pokoknya pada ini. Oke, tadi apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya tadi? Kondisi masyarakat Jati Raya secara umum seperti apa? Secara umum ya, secara umum dulu. Yang setahu saya aja ya. Iya. Untuk setahu saya sih yang sudah berjalan dalam artian kegiatan lah untuk ini ya, kegiatan yang ada di Jati Raya, mungkin saya sedikit inilah ada masukan ataupun sisi positifnya, atau sering sounding ke senior yang khususnya ada di Jati Raya. Alhamdulillah gitu, dalam artian banyak positifnya, dalam artian kalau semakin kedepannya semakin solid juga mengatasnamakan Jati Raya. Iya. Contoh kecilnya, kita nggak gampang gitu merangkul yang ada di Jati Raya, khususnya bukan untuk Jati Raya, Jati Waringin dulu lah, apalagi untuk Jati Raya gitu, sangat sulit. Tapi dengan tekad semua rekan-rekan, nggak mungkin saya pribadi gitu. Mungkin itu dulu lah. Ya. Berarti hari ini bisa dikatakan bahwa senior atau para tokoh masyarakat itu mendukung ya akan kesolidan masyarakat ataupun pemuda Jati Raya gitu ya. Apapun bentuk dalam kegiatannya ya Pak Husen ya. Seperti itu Bung Tegar. Kalau untuk kritikan mah ya itu mah hal yang wajar. Hal yang wajar. Kerikil kecil. Tapi kalau boleh tahu Bang Husen. Siap. Iya, kayaknya ya. Bukan banget nanya ini. Tapi kalau boleh tahu di Jati Raya itu kegiatan apa yang masyarakat itu sangat antusias? Contohnya Contohnya Lebaran kah, Bajar kah, apa segala macamnya kah? Kalau untuk saya pribadi yang sudah merasakan ataupun yang sudah berjalan untuk Jati Raya, sepak bola sih Pak. Oh iya. Antusias itu dari kecil sampai orang dewasa. Semua kategori itu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, semua nenek-nenek, daratan. Bisa, nenek-nenek juga gitu, baik cangkeng lah. Oh, Tempat diuk. Sepak bola sih Pak. Sepak bola ya. Yang saya rasakan itu euforia sepak bola. Benar itu antusiasnya. Antar apa kalau boleh tahu sepak bolanya itu? Mau antar liga Jati Raya ataupun klub ataupun turnamen itu benar-benar itu untuk Jati Raya. Antusiasnya ibu-ibu, anak kecil, bapak-bapak semua gitu. Apalagi ya antar per RT itu. Kayak seru gitu. Ada juga tuh ya, kalau ya namanya main bola pasti ada kericuhan gitu lah. Intinya kalau kericuhan mah kita serahkan ke wasit, intinya supporter kita jaga semuanya. Keamanan. Intinya penonton jangan masuk ke dalam lah. Kalau penonton masuk batu, Ya keos. Otot turun tangan, otot. Oke, siap. Ya itu ya, emang olahraga sepak bola ini bukan ya mendunia ini ya, olahraga yang mendunia ini memang menjadi menggelegar lah. Iya, menjadi antusias masyarakat gitu ya. Untuk merangkul lagi, untuk mewadahi pemuda bergerak untuk kemajuan Jati Raya. Iya. Seperti itu. Nah, kita geser nih. Geser dulu kita. Geser. Ya, geser nih sama seniman Jati Raya nih. Waduh, ini ya. Iya. Aduh, minum dulu.
Ya, kita geser ke seniman Jatiraya Bung Cino ya, yang Bung Cino ketahui ini kondisi masyarakat Jatiraya ini seperti apa Bung Cino? Panggil Bung Cino. Dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Iya. Iya, dalam hal apa? Contoh pentingnya pemuda dulu. Kalau untuk kepemudaan sejauh ini ya sudah mulai terbentuk lah. Ya, Terbentuk. terbentuk. Rapi berarti strukturnya ya. Rapi. Raffi Iya. Ahmad. Rapi. Ya, belum maksimal ya. Iya. Belum maksimal. Belum. Dikarenakan masih ada yang Ya lah gitu. agak segan atau gimana ya, kayak Lebih ke karena kubu-kubu, masih kubu. masih kubu-kubuan lah. Kalau kata anak gaul sekarang mah circle bro. Circle. Circle bro. Kalau mencak bahasa orang Jatinama dari pernah saha lah. Lebauluan. Eh, Lebauluan. Sangkla sih itu mah masih aya kultur setik. Iya. Tapi dengan adanya penyikapan begitu, saya selaku anggota ya Karang Taruna Desa. Desa Jatiwaringin Oh iya. khususnya, ya. Iya. Selalu sounding kepada ketua untuk selalu merangkul agar kita bersama-sama membuat apa ya bahasa bakunya ya, Membuat program Program kegiatan. program Ya. kegiatan untuk memeriahkan lah gitu kan. Merangkulnya ini kalau boleh tahu semua para pemuda apa orang tua juga yang dirangkul, apa anak kecil, apa bayi, apa balita, apa ibu hamil apa gimana sih? Nenek gitu ya. Nenek apa gimana itu? Sesuai dengan judul aja sebagai wadah. Sesuai dengan program kegiatannya aja. Iya, karena wadah kepemudaan. Karena untuk mengajak itu nggak gampang sih. Iya. Ya, benar kita harus butuh proses. Iya. Mengajak doang mah gampang, cuma prosesnya itu. Tapi Bang Cino, yang kita tahu kan latar belakang Bang Cino ini bisa dibilang seniman. Bang Cino sebagai anggota Karang Taruna Jatiwaringin pernah tidak membuat program yang dimana programnya ini program tentang kayak seni gitu, kayak gambar apalah sebagai macam gitu. Pernah. Jadi pernah ada pas 2022 Awal. ya. Iya. Awal berdiri itu kita buat program mural di sekitaran kantor desa. Iya. Bahkan kantor desanya pun kita garap dan itu keren sih menurut saya. Beragam. Yang dibikin mural itu tembok kantor desanya aja. Tembok kantor desa dan ada sebagian rumah Warga. juga ya. Rumah warga menerima akan dikasih mural itu, menerima. Respon baik dia. Dengan respon Positif baik. lah. Positif lah. Nah, di situ sebenarnya saya berharap progres itu berjalan. Iya. Tapi alangkah sangat disayangkan Depannya Rai kan ya. depannya ya begitu macet lah gitu. Padahal kalau emang benar-benar kita terus bersinergi itu keren Pak, karena Iya. putra daerah semua yang tampil khususnya untuk yang Jatiwaringin ya. Itu tapi emang agak susah mungkin Proses semua juga. beda kepala beda pemikiran gitu kan. Itu yang susah Pak. Saya kepingin sih ya Salah. ayo gitu bangun lagi kita untuk membuat desa kita tuh lebih keren. Iya. Kalau bisa jadi desa percontohan untuk desa-desa Role lain. model ya, menjadi role model untuk desa-desa yang lainnya. Iya. Itu Pak. Ya semuanya ya, maksudnya dari ketua Ucen sama Bang Cino ini punya cita-cita besar untuk ada gerakan bersama demi desa Jatiwaringin yang berkemajuan. Nah, ya, benar. Iya, Setuju. iya. Jadi ya emang gerakan-gerakan yang harus dilakukan itu harus melalui pelopor. Pertama Iya. pelopornya itulah pemuda. Iya. Ya. Sekarang yang digaungkan di media sosial, yang digaungkan oleh para aktivis intelektual dan lain sebagainya memang lagi-lagi pemuda Pemuda. lagi. Ya, jadi kan bukan terbebani tapi malah kita terbakar ya. Iya. Terbakar pengen, wah iya benar nih pemuda harus jadi pelopor apapun. Makanya setiap apapun itu yang bentuknya kegiatan ataupun yang bentuknya sifatnya berkemajuan itu pasti dipelopori oleh pemuda. Gitu. Maka Ini dia. Ada kata-kata yang bisa dibilang kata-katanya ini ngena banget ke hati. Iya, gimana? Kata-kata ini dari Bapak Proklamator kita, Presiden Gimana? pertama Indonesia, Gimana? Presiden Soekarno. gimana tuh? Kata beliau, Akan membujangkan. beri aku 1000 orang tua, akan kucabut Gunung Semeru dengan akar-akarnya. Ada. Tetapi beri aku 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia. Oh, iya. Oke. Oh. Mantap. Anjay, metong. Oke. Oke, itu pandangan daripada masyarakat
sebenarnya ngomongin masyarakat berkaitan juga sama pemuda ya. Jadi kita satukan aja lah ya. Ya. Itu dari Jatiwaringin nih ya, pandangan Jatiwaringin untuk Jatiraya ini nih. Ini pemuda contoh. Pemuda contoh. Kebetulan Bung Rawi, saya sama Bang Bodus ini satu desa. Satu desa. Oh iya, Bang Jati. Kalau antum-antum kan di Jatiwaringin ini saya Boranjati di kita kayak Jati friend. Ya, gimana nih Bung Mendos ya, Amendos melihat dan berpandangan terkait dengan masyarakat desa Boranjati terutama mungkin yang diduduki oleh Bung Mendos. Rasakan aja. Iya. Nah, Kemarin. sekarang sepuasnya bisa Bung Mendos keluarkan apa yang dirasakan sebagai pemuda yang ada di Jatiwaringin. Jatiwaringin. Jatiraya. Gimana Bung Mendos? Warga Boranjati itu lebih ke gimana sih? Muncak orang Sunda mah ieu keur bagusin jalan comberan mengis atuhun jasa gitu maksudnya. Iya, atuhun jasa atau masuk. Atau itu maksudnya. Seneng lah. Iya, seneng lah gitu. Gue bukan host ya, kalau misalkan Nggak nanya apa-apa. boleh Boleh dong. Berarti gue juga sebagai bisa menjawab Bisa. Mungkin untuk kalian berdua kali ya. Dimulai dari siapa dulu nih? Ini dari Tegar dulu ya, biar enak komentarnya nih. Iya. Kan kalau bicara domisili, lu berdomisili di Boranjati ya kan. Iya. Tapi ya penglihatan gua tuh lu lebih aktif di Jatiwaringin. Nongkrongnya gitu ya sama anak-anak pemudanya Jatiwaringin lah bisa dikatakan begitu ya kan. Alasan lu itu apa Mos? Itu maksudnya lebih aktif di Jatiwaringin gitu nongkrongnya dibanding sama Boranjati gitu. Itu tuh. Tidak bisa dijadikan alasan Bang Cino kalau seperti itu. Artinya kenapa saya sering nongkrong sama para pemuda Jatiwaringin karena teman-teman sekolah saya juga kebanyakan itu rumahnya di daerah Jatiwaringin. Bahkan saya main biliar dengan saudara saya kembar saya yang kebetulan teman saya juga, kerabat saya yang sering main biliar namanya Tegar juga malam ini gak hadir Bang Arli. Akhirnya kita masuk gitu yang harus saya masuk. Itu kebetulan biliar itu berlokasi di Jatiwaringin. Oh iya. Gitu. Tetapi saya juga main di Boranjati cuma nggak seberapa teman saya kebanyakan di Boranjati. Oh iya. Gitu Bang Cino. Ya, kalau untuk ini nih Kak Padli Mendos. Lebih aktif apa kemana gitu. Lebih aktif deh ini sih saya mah maksudnya ya ngegerakin ya kasih macam apa namanya acara-acara festival Ramadan, acara festival ya. Kedepannya bulan puasa, kembang api. Iya, boleh itu juga. Lebih emang Tapi menurut Bang Mendos kedepannya sarannya gimana? Ya sarannya lebih gimana ke Harus depan. gimana? Lebih ke memperdulikan warga dulu sih maksudnya implikasi lah Sama ratakan. Tapi apakah yakin di Jatiwaringin sama ratakan untuk semua warganya? Kalau menurut saya sih Tuh, Ya, pandangannya desa Boranjati saya. Ya. Setahu saya sih ya maksudnya rata-rata aja gitu. Jatiwaringin. Iya. Walaupun nggak mungkin 100% mah. Iya, yang sempurna. Iya. Setidaknya. Ya. Penglihatan saya aja sih itu. Karena punya mata ya. Nah itu pandangan dari teman-teman Boranjati Pak Cino ya, mengeluhkan apapun yang ada dalam di kondisi dan situasi di Boranjati dan mereka juga berpendapat terkait Jatiwaringin. Iya. Kita juga sebagai Jatiwaringin harus menerima apa pendapat dari mereka. Iya. Cuman membicarakan tentang pukul rata dalam teori konsep keadilan kawan-kawan semua. Jadi dalam keadilan itu ada berbagai macam kadar dan skalanya. Nah, kalau misalkan di pemerintahan, konsep keadilan itu tidak bisa disamaratakan, tapi sesuai dengan skala dan kadarnya. Itu adil baru. Jadi misalkan orang kaya nggak bisa kita kasih BLT. Aduh. Ya orang kaya nggak bisa kita kasih bantuan. Bahkan orang kaya itulah yang harus memberikan bantuan. Tapi kan secara lapangannya keadilan itu tidak dipenuhi oleh pemerintah yang melakukan hal tersebut. Nah itu selingan aja ya. Selingan aja. Selanjutnya nih ya. Tadi kan udah nih kita membahas secara umum, memberitahukan bahwa kondisi dan situasi masyarakat Jatiraya itu seperti ini, seperti itu, dan bagaimana dan seperti ini. Ini kedepannya kita bakal
menemukan ataupun akan menjalankan program-program mungkin ya Pak Ketua ya, Evaluasi lah. evaluasi program kerja yang nantinya evaluasi program yang kemarin kita laksanakan Iya. ya, Terhambat aja. ya banyak evaluasi yang harus Pastinya. yang harus kita pikirkan ke depannya, dan ke depannya seperti apa yang nanti Bung Husen maksudnya, Ya. Bung Husen yang menjadi ketua Karang Taruna sekarang, apa yang nanti Bung Husen bakal lakukan di momentum-momentum yang ada gitu untuk merangkul seluruh masyarakat Jatiwaringin, bahkan Jatiraya gitu ya. Karena yang saya lihat ketika melihat di Instagram ya, kegiatan-kegiatan Jatiwaringin pasti melibatkan Boran Jati. Kegiatan Boran Jati pasti melibatkan Jatiwaringin. Kan itu berarti sinergis yang sangat luar biasa gitu. Ya karena kita mungkin ada identitas jatinya gitu ya. Makanya kita wah, sinergisnya luar biasa nih. Nah, jadi Bung Husen sebagai ketua kedepannya akan melaksanakan apa nih di dalam konteks Karang Taruna gitu kan, untuk merangkul seluruh pemuda ataupun bahkan masyarakat yang ada di Jatiraya. Untuk saya pribadi sih buat evaluasi ke depannya, karena tadi Bung Rapi mengatakan setiap kegiatan Jatiwaringin pasti ada di pemuda Boran Jatinya, karena itu tidak dipisahkan juga, tidak bisa. Artian walaupun kita tetap judul Jatiwaringin Story ataupun di mana, tetap kita tidak mengajak juga karena inisiatif yang karena kedekatan sering nongkrong bareng anak Boran Jati, karena dia di situ terpanggil lah. Tetap walaupun itu dia tidak peduli mengatasnamakan itu desa Jatiwaringin juga, karena itu emang udah sehari-harinya di situ. Untuk evaluasi saya sih ke depannya, ayolah gitu sebagai pemuda Jatiraya kita udah jelas di situ. Contoh kecilnya takbiran keliling Jatiraya di situ, dalam artian tidak harus ada undangan, terpanggil lah, terpanggil. Karena kita sudah berjalan dalam artian udah enak lah, tinggal berjalannya dong sebagai kegiatan gitu, dalam artian bukan sekali dua kali, udah 4 ataupun 45 gitu ke depannya. Banyak sih evaluasi untuk pemuda Jatiraya mah. Yang tadi saya bilang kepada Bang Tegar ya, sebuah circle itu emang sangat penting itu, entah di Boran Jati ataupun Jatiwaringin masih melekat circle itu. Cuma untuk di Jatiwaringin setidaknya sedikit saya rangkul gitu. Untuk mohon maaf untuk Boran Jati saya belum semuanya, karena saya bukannya nggak bisa, ada porsinya masing-masing, melangkui lah. Dan bukan kewajiban Bang Husen juga. Mungkin saya bisa merangkul yang kedekatan saya doang. Iya. Kalau untuk memasuki semuanya bukan karena saya, takutnya saya dibilang gimana ya. Dan diharapkan Tegar dan Mendos ya yang menjadi pelopor itu ya. Ya saya harap Bisa sih, bisa. saya harapkan sih setidaknya yang sering sama saya itu dalam artian saya sering banyak sharing lah sama dia. Kasih contoh kecilnya, saya pernah dikasih saya dalam artian saya nunjuk untuk kegiatan takbir keliling lah kepada Mehmet Tegar. Saya kasih arahan banyak tuh, alhamdulillah dia mendengar dan dia menjalankan. Saya sih sama dia kedepannya bisa gitu dia, khususnya untuk di Boran Jati. Setidaknya kalau tidak Boran Jati ya RT dia sendiri yang ada di desa Boran Jati. Skala kecil dulu ya. Skala kecil dulu. Tapi alhamdulillah sih sedikit dia memahami dan dijalankan sama dia gitu. Terbukti lah. Lancar. Ya lancar jaya. Lancar jaya. Oke. Mungkin itu saja saya evaluasinya. Ya, Tetap itulah. semangat dan kompak buat pemuda Jatiraya. Wah, Salam jaya. itu ya cita-cita yang sangat mulia dari seorang ketua Karang Taruna Bung Tegar ya. Artinya ini kesadaran bukan hanya untuk ketua Karang Taruna saja, tapi semua yang ada di Jatiraya perlu adanya kesadaran untuk memajukan daerah kelahirannya sendiri. Ya, karena Kalau depan kita siapa lagi lah? kalau bukan kita siapa lagi? Pemuda nih. Pemuda. Banyak loh sumber daya manusia yang ada di Jatiraya itu ya. Baik itu yang berbicara secara pengalaman, baik itu berbicara secara pendidikan ya, pemuda-pemudanya. Ya, gitu. Cuman memang kalau aku sendiri berpandangan aku wae nya ieu nya. Aku teh. Mang Iting. Mang Iting mah ya Mang Iting. Suka nonton Mang Iting ya, wah sebut jasa ka maneh Mang Iting. Ya, jadi gua sendiri menganggap bahwa hari ini kita belum bisa menemukan secara spesifik bahwa ini nih pemuda yang berpotensi yang harus kita rangkul gitu, Mang Ucap. Iya. Benar. Gua merasa kayak gitu tuh. Iya. Jadi baiknya nanti ke depannya gitu kan,
kita evaluasi lagi untuk kepemudaan Jatiraya untuk melihat potensi yang ada di Jatiwaringin atau Jatiraya gitu ya, atau di Jatiraya seperti itu. Oke, saya jawab ya, Mas, berbicara potensi untuk kemudahannya khususnya di Jatiwaringin. Untuk potensi di Jatiwaringin sangat bagus. Ya kembali lagi pada tadi lamun cak bahasa Sunda nama kahiji isinan jelmana. Aju kedua dari pun sasi batur aing misalkan circle-na 5an ya. Salah satuna anu ilu embung, tapi potensi dia itu contoh kecil dulu semacam mural apa gitu ya, harus ada dulu depannya siapa gitu baru. Misalkan si Mundos jago mural nih, tapi si Tegar di depannya nggak mau ikut, Mundos tetap mengurung tidak ikut, walaupun dia potensinya sangat bagus. Saya berharap ayolah, nggak usah itu ada saya gitu, tetap belum bisa gitu. Saya juga di situ masih sampai sekarang masih belajar. Masih belajar lagi ya. Iya, saya juga nggak ngerasa oke, saya masih dapatkan dari nol. Saya juga pergerakan ini karena emang saya keinginan banyaklah. Saya sering dulu sebelum masuk Karang Taruna itu mulai muncak bahasa Jawa iri. Iya. Peraku dek nabet bisa dia sering bilang Karang Taruna peraku aja suatu saat ke kuduk kosieu. Walaupun tidak 100% ya minimal separohnya gitu. Iya. Alhamdulillah saya sedikit walaupun bener gimana pikiran atau semualah menguras gitu, tapi alhamdulillah udah terbukti dan memang kemampuan saya segitu doang gitu. Dalam artian untuk kedepannya evaluasi saya itu yang saya jalankan, kedepannya berarti ini kekurangan saya akan dijalankan buat kedepannya. Iya. Luar biasa ya. Biasa. Ternyata kita bisa melihat keluh kesah daripada ketua Karang Taruna, pemuda Boranjati, pemuda yang suka di aspek seni, benar. Ya. Nah, Bung Cino, jadi gua tuh pernah riset ya, seluruh pemuda yang ada di Kabupaten Tangerang. Jadi ada pemuda yang di daerahnya pelosok, Pak Ucen, Pondok. Itu Masih daerahnya kabupaten. Kabupaten pelosok banget, tapi jiwa kreativitas mereka Sangat. ternaungi dan terwadahi, sehingga nggak kelihatan dia dari pelosok. Iya. Gitu. Ada lah ya, kita gak boleh sebut lah ya, Ya, ada lah, ya, itu ya, gak ada. kelihatan jadi kayak pelosok dia sampai bikin UMKM sendiri pemudanya gitu kan, untuk penghasilan uang kas kemudaannya gitu. Nah, Bung Cino, apakah ada ini gak sih iri gitu sebagai pemuda Jati untuk ke situ gitu, gimana tuh? Jujur setelah yang kayak lu ngasih tahu ya, kayak anjing kok bisa gitu kan, bahkan yang bisa kita notice Jati lebih keren daripada dia. Iya. Jadi pada akhirnya malah berbalik gitu, anjing lebih keren. Dan kita harus punya prinsip yang benar kata Kuncen bilang tadi, bahasa Sunda nama nyana be bisa piraku yang ente. Tapi itu jangan diterapkan untuk di daerah kita sendiri. Iya. Sangat. Ya, Apa gimana? jangan diterapkan untuk di daerah kita sendiri. Jangan Dalam artian di terlalu kubu-kubuan. Oh iyalah pasti. Di saat kita misalkan bikin gebragan, ya kayak misalkan saya bikin gebragan sama Ucian, bikin bajar kecil-kecilan, dia tidak ikut berkecimpung, dan dia punya berpikir kayak, lah ngapain gua gabung sama dia aja bisa, masa gua enggak, gua juga pasti nanti bikin. Gitu tuh, jangan sampai tuh, karena yang gua tangkap kebanyakan masih ada orang-orang yang begitu. Seharusnya ayo kita berkembang bersama, ayo kita majuin, jangan punya berpikiran begitu di di daerah kita sendiri gitu. Itu menurut gua buruk banget ya Pak ya. Itu sih. Tapi Bang Cino, pernah nggak pemuda Jatiwaringin itu membuat UMKM gitu maksudnya? UMKM sendiri yang mengatasnamakan pemuda Jatiwaringin ini ngebuat UMKM sendiri itu. Contohnya kan tadi yang Bang Rapi bilang bahwasanya daerah pelosok, yang dimana daerah pelosok ini Karang Tarunanya membuat UMKM sendiri. PR sangat sih Pak. PR berat itu. Keinginan dari dulu ya. Keinginan. Jadi belum terlaksanakan itu ya. Belum terlaksana. Bahkan dulu gua mau Ujian tuh mau kayak ngangkat salah satu UMKM kecil di sini yang kayak kalau dibilang udah jarang banget ya. Iya. Jadi kita mau ngangkat kembali dan kita mau bantu branding itu Pak. Tapi emang belum terrealisasikan aja. Kenapa? Belum terrealisasikan itu kenapa? Secara finansial dan apa ya, maksudnya kekuatan aja kali, belum nemu sosok. Iya. Belum nemu sosok benar-benar pure
Ayo gua rangkul lu. Iya.